Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kita bertemu dalam program Healthy Corner bersama dengan TVMU, program yang memperbincangkan mengenai kesehatan, terutama adalah promotif, preventif, dan kuratif. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang penanganan COVID-19 bersama dengan dua narasumber yang saya kira sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Ibu Dr. Rahmawati Hussein. Beliau adalah Wakil Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus unsur pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan yang kedua adalah Ibu Dr. Novi Wijayanti, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah manajer rawat inap atau tim COVID-19 Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Kita sapa beliau berdua. Assalamualaikum Bu Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ama? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Bu Ama ini saya kira perjalanannya luar biasa. Kalau kita lihat day to day-nya. Terakhir perjalanan kemana Bu Ama? Terakhir yang ke luar negeri. Ke Afghanistan 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya. Ya, dengan Bu Menlu. Dengan Bu Menlu. Baik, tapi saat ini sehat ya Bu Amanya? Sehat. Siap berbagi tidak sharing. Tidak panas dan batuk. Oke. Ya, baik. Tidak panas dan tidak batuk. Tidak flu juga. Terima kasih Bu Ama sudah berkenan untuk hadir di Healthy Corner TV Muhammadiyah. Sama Mas Budi. Dan yang kedua narasumber kita adalah beliau Dr. Novi Wijayanti yang biasa akrab dipanggil Bu Novi. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Mas. Dari PKU barusan? Iya, barusan selesai. Luar biasa, Rumah Sakit Muhammadiyah memang luar biasa. Kita akan obrolkan mengenai tema kita dan kita akan ke Bu Ama terlebih dahulu tentang penanganan COVID-19. Bu Ama, sejauh ini dengan kemudian update tanggal 19 Maret baru saja 25 orang yang meninggal. Secara nasional sebenarnya kebijakan pemerintah seperti apa Bu Ama? Jadi pemerintah sepanjang yang saya tahu dan ikuti selaku unsur pengarah BNPB itu telah memutuskan atau membuat SK yang pertama penanganan COVID ini dibentuk Satgas khusus ya namanya Satgas khusus yang diketuai oleh Kepala BNPB dan anggotanya itu lintas kementerian dan lembaga. Jadi ini strategi yang utama karena sudah dianggap bencana nasional sehingga ini pun sudah di-SK-kan bahwa kejadian luar biasa COVID ini sebagai kejadian luar biasa dan sudah dianggap bencana nasional di mana seluruh sumber daya nasional itu dikerahkan untuk menangani COVID ini. Ya. Selama ini saya kira pemerintah sangat familiar dengan penanganan bencana alam maupun alam terkhusus konflik. Tapi untuk wabah saya kira ini baru pertama ya Bu Ama? Yang besar pertama, sebelumnya sudah ada ya seperti SARS, MERS, flu burung, flu babi itu kan sudah pernah terjadi ya dari tahun-tahun yang lama. Tetapi jumlah yang atau jenis virus ini virus yang baru dan secara global sudah dinyatakan ini sebagai pandemik. Artinya wabah ini tidak hanya wabah di satu negara yang ini, tapi sudah menjadi wabah global. Oleh karena itu penanganannya menjadi agak berbeda dengan kejadian luar biasa yang dihadapi pemerintah Indonesia sehari-hari seperti kejadian luar biasa demam berdarah misalnya atau malaria atau tuberkulosis itu kejadian-kejadian yang agak berbeda dengan COVID ini. Iya, saya menjadi menarik ketika kemudian pemerintah mencoba untuk menjadi bagian terutama BNPB-nya. Lalu kira-kira ketika dalam posisi yang demikian, bagaimana kemudian BNPB yang selama ini menggulirkan tentang pentahalik keterlibatan dari pemerintah sendiri, kemudian swasta, dan juga masyarakat. Dalam posisi ini, selama ini proses yang telah didengungkan untuk wabah ini bagaimana Bu Ama? Sama sebetulnya BNPB karena memang yang biasa menangani krisis atau tanggap darurat ini BNPB ya. Kenapa ditunjuk oleh Presiden? Karena sehari-harinya sudah selalu menangani dari krisis satu ke krisis yang lain. Dan sudah melakukan kerjasama pentahelik, artinya melibatkan pihak-pihak swasta, masyarakat dan sebagainya. Jadi pada gugus tugas ini pun sudah melibatkan masyarakat. Salah satu anggota atau ketua Muhammadiyah COVID Center pun diminta menjadi penasihatnya BNPB. Jadi secara khusus diminta surat ke PP Muhammadiyah kalau
ketua koordinatornya itu menjadi penasihat BNPB untuk melakukan hal itu. Kemudian juga lembaga-lembaga yang lain termasuk di dalamnya lembaga swasta untuk bersama-sama juga supaya menjamin ketersediaan obat-obatan, kemudian APD, masker dan sebagainya yang diproduksi dalam negeri itu diminta oleh pemerintah untuk serius menangani hal ini. Ya, selama ini mungkin kita sangat familiar dengan pelibatan Pentahelik dalam urusan penanggulangan bencana, baik itu alam dan non-alam. Menurut Bu Ama, sejauh ini apa sih yang membedakan pelibatan Pentahelik dalam konteks bencana yang alam dan Pentahelik untuk penanganan wabah atau bencana non-alam? Nah, kalau bencana alam itu waktunya itu tertentu. Kalau misalnya sudah ada gempa, gempanya selesai, nggak gempa-gempa terus. Atau ada, kalau ini kan tidak jelas, dalam tanda petik tidak jelas musuhnya, nggak kelihatan. Kemudian kecepatan pandeminya juga kita belum tahu karena butuh data, butuh surveillance dan sebagainya yang itu tidak mudah. Kemudian globalisasi, jadi orang bisa masuk ke Indonesia dan sebagainya, itu interaksinya susah diketahui. Sementara kalau bencana alam kan waktunya tertentu, areanya tertentu. Wah, ini areanya sedunia jadi tidak mudah untuk menangani. Itu oleh karena itu kontribusi atau partisipasi masyarakat menjadi sangat-sangat penting untuk pencegahan ataupun juga untuk menyetop ini supaya tidak menjadi wabah yang mematikan. Baik, ini menarik. Ini mencoba kita hubungkan dengan Dr. Novi, partisipasi masyarakat tadi. Dr. Novi, sejauh ini kemudian kalau kita berbicara mengenai unsur masyarakat, yang saya kira Muhammadiyah termasuk di dalamnya ya, Mbak Ama. Ya. Kalau kemudian kita lihat dari sisi amal usaha Muhammadiyah, terutama bidang kesehatan, sejauh ini bagaimana kesiapan Rumah Sakit Muhammadiyah, terutama terkait dengan perkembangan COVID-19 di Indonesia sendiri? Ya, mungkin kalau karena saya sendiri sebagai salah satu dokter di Rumah Sakit PK Muhammadiyah dan kebetulan di daerah Bantul ya. Jadi kalau selama ini, selama perkembangan COVID ini ya kita melihat yang awalnya rumah sakit rujukan hanya terpusat pada rumah sakit pemerintah. Dan kemarin juga sudah ada pengembangan ke arah rumah sakit swasta dan mungkin salah satunya adalah PKU ya. Jadi untuk ini kita dari PKU Bantul sudah mempersiapkan diri untuk menjadikan salah satu rumah sakit rujukan dalam penanganan pasien COVID ini. Jadi karena dilihat dari grafik perkembangan pasien, jadi memang sudah bisa secara epidemiologi juga akan ini baru awal gitu loh, jadi belum mencapai puncak. Jadi memang dari pemerintah sudah memprediksi bahwa ini masih awal, belum mencapai puncak. Jadi kemungkinan juga rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk akan kewalahan. Jadi di mana sekarang makanya Rumah Sakit PKU Bantul saat ini sudah mempersiapkan diri. Bahkan kita sudah banyak pasien-pasien yang termasuk dalam ODP maupun PDP yang memang sengaja, di mana mungkin masyarakat sudah mulai aware juga ya, karena dengan disampaikannya beberapa pasien yang positif, mungkin mereka juga jadi pengen memeriksakan diri. Jadi apakah termasuk dalam ODP maupun PDP, dan mereka kebanyakan malah datang sendiri ke rumah sakit PKU. Jadi kita sudah mempersiapkan tim sendiri di PKU sendiri untuk menangani pasien-pasien yang kita curigai dalam kapasitas ODP maupun PDP itu sendiri. Iya, baik, terima kasih. Ini menarik ini. Ketika kemudian peran dari amal usaha Muhammadiyah terutama bidang kesehatan sudah sedemikian rupa mencoba untuk mempersiapkan diri. Kembali ke Bu Ama. Bu Ama, lalu kemudian sebenarnya posisi Pentahelik sendiri ya, ini menjadi menarik ini. Ketika kemudian segitiga itu sama kedudukannya, apakah kemudian memang demikian di dalam pengelolaan yang ditertuang dalam kebijakan pemerintah menempatkan swasta ini di situ yang sangat penting dalam urusan penanganan wabah COVID ini? Apakah pemerintah memang sudah menempatkan swasta juga sebagai mitra terbaik untuk penanganan COVID ini, Bu Ama? Ya, jadi memang setahu saya memang BNPB itu menekankan bahwa selalu ya bencana itu bukan kerja satu
lembaga saja. Jadi bencana itu urusan bersama. Jadi kalau urusan bersama itu semua terlibat, diminta atau tidak diminta. Oleh karena itu BNPB juga menekankan bahwa tidak mungkin juga dikerjakan pemerintah sendiri. Sehingga mengakui bahwa peran swasta itu menjadi sangat penting. Bahkan swasta ini juga memiliki memiliki konstituen yang besar. Kadang pemerintah sendiri kan tidak punya rakyat, karena rakyatnya sendiri kan masyarakat sipil yang terbuka, jadi tidak bisa langsung menggerakkan. Sementara kalau organisasi massa atau organisasi masyarakat sipil OMS ya, NGO itu kan semuanya berbasis konstituen, sudah jelas punya relawan yang banyak dan sebagainya. Jadi ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa OMS atau organisasi masyarakat sipil ini menjadi kunci atau potensi yang sangat besar untuk membantu pemerintah, karena yang bertanggung jawab memenuhi atau melindungi warga itu pemerintah. Jadi kita menjadi complement to government. Nah, ini kalau kemudian kita lihat ya, kalau di dalam bencana alam itu kan kemudian pemerintah membuat posko-posko, baik itu di level nasional. Kalau itu sebenarnya nasional, kalau kemudian di level provinsi jadi posko di level provinsi, sampai dengan kabupaten posko di level kabupaten. Sejauh ini apakah pemerintah itu kemudian menempatkan non pemerintah itu juga sudah dalam struktur posko bersama, atau hanya sebagai bagian-bagian dari sistem operasional posko itu sendiri, Bu Ama? Kalau di nasional sudah dimasukkan tadi menjadi SK. Di beberapa tempat seperti yang kita ketahui MDMC itu di beberapa tempat dimasukkan. Di Banten sudah dimasukkan struktur. Tetapi memang di tiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang langsung masuk di SK-kan di struktur secara penting itu masuk menjadi bagian task force. Ada yang memang diminta untuk membantu, jadi lebih kepada technical assistant, itu yang dilakukan. Jadi bentuk pelibatan masyarakatnya itu berbeda-beda. Baik, Bu Ama, kita tahan dulu, Bu Novi, kita akan break dulu, dan saya kira semakin hangat diskusi kita, dan nanti kita akan kupas kembali pemirsa TVMU tentang bagaimana kemudian peran MDMC sendiri berserta dengan relawannya, kemudian termasuk adalah salah satu unsur dalam klaster di MDMC itu tentang rumah sakit. Nanti seperti apa? Kita akan kembali setelah yang satu ini.